Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang syura dan demokrasi dalam perspektif Islam. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surat Al-Imran ayat 159 sebagai berikut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yaitu sebagai berikut. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat dengan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Seluruh ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwasanya syura atau musyawarah disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Demikianlah Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan, terutama urusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Definisi syura. Secara bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, yaitu proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syura merupakan proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terrealisasikan. Urgensi dan faedah syuro. Yang pertama, memperoleh solusi yang tepat. Yang kedua, mendapatkan ide yang brilian. Yang ketiga, terhindar dari kesalahan. Yang keempat, terjaga dari celaan. Yang kelima, selamat dari kekecewaan. Yang keenam, mempersatukan banyak hati. Yang ketujuh, serta mengikuti atsar atau dalil. Etika musyawarah. Adapun beberapa etika musyawarah, diantaranya yaitu 1. Bijak dan santun saat berbicara. 2. Rendah hati dan lemah lembut. 3. Memiliki sikap pemaaf. 4. Ikhlas karena Allah dan memohon ampunannya. Yang kelima, tekad memutuskan kebenaran. Yang keenam, tawakal menyerahkan urusan kepada Allah. Demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Secara harfiah, demokrasi juga diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara di mana rakyat memegang penuh atas kedaulatan itu. Sebagaimana didefinisikan oleh Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Persamaan Syura dan demokrasi. Syura dan demokrasi sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, sehingga dapat mengeliminasi kekeliruan. Yang lebih penting dari kedua prinsip ini, Syura dan demokrasi sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan, dan prinsip eksploitatif pemerintah yang berkuasa. Perbedaan Syura dan demokrasi. Sistem demokrasi, rakyatlah yang memegang kendali penuh, sedangkan Syura, seluruh kendali berpatokan pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokrasi memiliki kaitan erat dengan eksistensi partai-partai politik. Padahal, hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam karena menimbulkan ruh-ruh perpecahan dan bergolong-golongan. Syura bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan kebenaran. Demokrasi sebaliknya, lebih mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara mayoritas meski hal itu menyelisihi kebenaran. Tradisi demokrasi yang mulai terbangun, walaupun baru tataran demokrasi prosedural, perlu terus dipupuk dengan menambahkan nilai-nilai atau substansi yang diambil dari Al-Quran ataupun tradisi demokrasi lokal yang unik. Dengan mengandalkan kerjasama, gotong royong sebagai landasan semangat demi membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju. Dengan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai kearifan lokal inilah, diharapkan fondasi demokrasi di negeri ini akan semakin kokoh dan berkembang secara terus-menerus. Kembali ditekankan bahwa Syura hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas. Demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru Al-Quran telah memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi yang baik. Demikianlah penjelasan singkat tentang Syura dan demokrasi dalam perspektif Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.